Kerajaan Siak Indrapura, yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, merupakan salah satu kerajaan Melayu dengan sejarah yang panjang dan kaya, berdiri pada tahun 1615. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan berkembang pesat menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Sumatera Siak yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak, menghubungkan jalur perdagangan internasional. Namun, sejarah kerajaan Siak tidak hanya berhenti pada kisah kejayaan perdagangan dan politik. Makam para Sultan Siak yang kini menjadi situs bersejarah di kota Siak Indrapura masih menyimpan banyak cerita tentang kebesaran kerajaan yang pernah menguasai wilayah luas di Sumatera. Kini keberadaan situs-situs sejarah budaya dan religi bagi banyak orang, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Ya, terima kasih untuk masyarakat seluruh Indonesia. Kami berada di Kabupaten Siak, objek wisata Istana. Saya ingin perkenalkan Pak Syarudin adalah Ketua DPC Porkorindo Kabupaten Siak. Dalam hal ini kami bersama dengan pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Dinas Pariwisata, untuk melakukan pemasaran objek wisata yang religius dan bagus sejarah, dan untuk dapat diperkenalkan untuk siswa termasuk mulai dari SD sampai SMP sampai SMA agar mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Siak. Dalam hal ini kami berharap melalui video ini untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat berkunjung ke Kabupaten Siak melihat objek wisata rohani atau wisata peninggalan dari kerajaan Siak. Dengan ini harapan kami, terima kasih. Kerajaan Siak Indrapura yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera merupakan salah satu kerajaan Melayu yang memiliki sejarah panjang dan penuh dinamika. Berdiri pada tahun 1615, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Awalnya, Siak merupakan sebuah kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan di wilayah Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, Siak berkembang pesat menjadi salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di wilayah Sumatera. Lokasi strategisnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Siak menjadikannya sebagai jalur perdagangan utama bagi komoditas rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang berharga lainnya. Kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai negara di Asia dengan Eropa. Upaya-upaya Bapak untuk melakukan pemasaran objek wisata ini termasuk istana ini, Pak. Ini kebudayaan kan di Dinas Pendidikan. Untuk menerangkan ini untuk siswa-siswa pengunjung objek wisata ini gimana? Menerangkan negara kebudayaan, pernah dilibatkan orang kebudayaan. Kalau ini Pak, sejarah ini gimana kira-kira? Ini menggambarkan sesuatu acara sidang. Kalau yang dulu tengah ini di para Sultan atau istri Sultan? Sultan. Ini pengawal dari itu Bapak Pajok. yang ini Sultan berapa? Di mana? 12. Kalau 13 12. Oh itu. Jadi ini mengibaratkan kalau ada sesuatu untuk disidangkan, ini dalam bentuk orang yang menatap orang. Ini Datuk lagi. Kalau siap, mekanis, nggak ada, siap semua.
Sejarah apa aja yang ditinggalkan Sultan ini ada di sana? Pokoknya alat-alat sejarah zaman dulu, contoh senjata atau banyak. Cukup. Pada abad ke-17 hingga ke-18, Siak memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang erat dengan beberapa kerajaan besar, seperti Kesultanan Aceh dan bahkan Kesultanan Johor. Namun, pada abad ke-19, setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis, Siak mulai menarik perhatian Belanda. Kerajaan ini akhirnya menjalin hubungan dengan kolonial Belanda dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Meskipun berada di bawah pengaruh Belanda, Siak tetap mempertahankan sebagian besar otonomi dalam urusan pemerintahannya. Sultan Siak, yang saat itu memerintah dengan nama Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin, berusaha untuk melindungi kerajaannya dari pengaruh langsung Belanda. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghindari kontrol kolonial. Ditambah uang sebanyak 13 juta golden itu Ya pernah saya dengar. kalau hijau itu saya pun tapi saya kan bagaimana apa Gitu ya. karena tidak ada bukti ulang iya bukti Pak. Berarti ini kalau Kerajaan Siak akhirnya resmi dibubarkan pada tahun 1950, seiring dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, sisa-sisa kejayaan kerajaan ini masih terasa hingga kini. Kota Siak, sebagai bekas ibu kota kerajaan, tetap menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan budaya yang menjadi simbol kejayaan kerajaan Siak Sri Indrapura. Dengan sejarahnya yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura tetap dikenang sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan politik di kawasan Asia Tenggara pada masanya. Kalau lama kita nggak mudah. Kalau kita dengan Kelang ada masalah objek wisata istana ini ada. Contoh Kelang kita sama bicarakan objek wisata istana. Nanti dulu, nanti yang tadi ya. Nanti ya, kalau dia ada Iya. Menurut keterangan Pak, ini gunanya keterangan masalah ini gimana Pak? Alat ini dibeli dua. Alat ini dua cuma satunya besar, satunya kecil. Yang pada tahun ini di tahun 1903. Fungsi alat ini Pak? Fungsi alat ini untuk menciptakan lagu. Namanya gramofon. Germopo. Ya. Dan lagi pun ada disebut itu oleh banyak orang piring hitam. Kalau bahasa kerennya piringan hitam ini. Yang piring hitam apa? Iya. Tapi orang banyak mengatakan gramofon ya,
Ini pakai engkol. Pakai engkol Pak. Ini bukti engkol ini. Iya, engkol dulu kan. Iya. Baru begini ya. kunci rahasia berapa? Kayak musik bel dia ya Pak ya? Iya. Kayak musik bel Ini tapi bermakna. ini piringannya. Ini piringan ciptaan Berhopon, ini ciptaan Mozart, ini terus Pak. Ganti. Macam CD sekarang kita mau lagu apa? Jadi ini ada di mana? Di Indonesia. Jerman satu, di Indonesia satu. Indonesia satu. Tapi di Jerman baru tak Pak, tak bisa dibunyikan lagi. Oh. Nanti sampai pada Pak Tekad ini bentuk barang aneh kan? Maka nanti kami siap pemerintah apa nanti kami kira membuat tekad ini bang kami ke istana di sini ya. Iya betul. Rencana saya semua nanti preman yang ada di Jakarta mau saya bikin ini. Iya. Jadi setiap preman yang ada di Jakarta cuma Ayo ke Siak, ya kan? ayo ke Siak. Iya. Untuk wisata Siak.
Pradana, tanda jasa tertinggi yang dikeluarkan oleh negara, dan di zaman Presiden Habibie 6 November 98 diangkat menjadi pahlawan nasional. Sumbangan Sultan kita ini terbesar untuk Indonesia. Ketika Presiden Soekarno datang ke daerah minta sumbangan, kas masih kosong, Indonesia baru merdeka. Sultan menyumbang 13 juta gulden, itu setara dengan 1.000 triliun. Bukan kaleng-kaleng, kata orang Medan. Yang nomor 2 besar Sultan Hamengkubuwono ke-9, 6 juta gulden. Sumbangan Sultan lainnya 12 wilayah kekuasaannya dari Kalimantan Barat sampai Aceh. Mahkota dari emas dan permata yang harganya juga lebih 1.000 triliun. Mahkotanya ini masih bisa dilihat di Museum Nasional Jakarta. Semuanya diserahkan kepada negara. Dan ini Sultan pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Bergabung dan menyerahkan harta kekayaannya. Masjid sebelah juga Sultan yang bangun, 99 tahun umurnya, termasuk cagar budaya, masih asli, kecuali seng dan cat. Di dalamnya ada mimbar, 268 tahun, dipakai Sultan untuk khutbah Jumat. Nama Sultan diabadikan menjadi bandara di Pekanbaru, tanah bandara itu dia punya. Lagi-lagi dihibahkan untuk negara, dan awalnya pun dia yang meresmikan bandara itu pada tahun 1937. Masih Sipang 3 namanya. Adapun makam yang ada di sini, sebelah ujung ini paman, adik ayah, ini mertua, ini sultannya, permaisuri, istri keempat, di belakang ada panglima kerajaan. Demikian pengantarnya saya. Seorang penjaga makam yang setia mengawasi area tersebut, menjelaskan kepada tim bahwa sejak beberapa tahun terakhir, semakin banyak wisatawan dari Malaysia yang datang untuk berziarah ke makam Sultan Siak. Banyak dari mereka yang merasa terhubung dengan sejarah dan budaya Melayu yang kaya, serta ingin memperoleh keberkahan dari para leluhur yang pernah memerintah dengan bijaksana. Di tengah keheningan makam Sultan Siak se Indrapura, terlihat sekelompok pengunjung yang datang dari negeri jiran, Malaysia. Mereka tampak penuh hikmat, mengunjungi salah satu situs sejarah yang penuh makna, yaitu makam Raja-Raja Siak. Tujuan kedatangan mereka tidak hanya untuk sekadar berwisata sejarah, tetapi juga untuk melakukan wisata religi dan memanjatkan doa kepada Raja Siak, memohon berkah serta keselamatan. Dengan latar belakang makam yang terjaga dengan baik, para pengunjung tampak penuh rasa hormat dan tidak segan-segan untuk mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, dan berdoa dengan harapan agar doa mereka diterima. Mereka percaya bahwa tempat ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga merupakan tempat yang penuh dengan nilai spiritual yang menghubungkan mereka dengan masa lalu kerajaan Siak. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Siak se Indrapura memang telah lama bubar. Namun warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup melalui pengunjung yang datang dengan niat untuk menghormati para pemimpin yang telah lama meninggalkan jejak di tanah Melayu.
Ini menunjukkan bahwa kerajaan yang pernah berjaya ini masih memiliki tempat khusus di hati masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara tetangga, Malaysia. Reporter media melaporkan langsung dari Kabupaten Siak, Riau, sebuah daerah yang kaya akan sejarah dan budaya Melayu. Di sini, tepat di kota Siak Sri Indrapura, terdapat makam yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Siak Sri Indrapura pada masa lalu.